Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini masih dalam bagian parenting. Dan judulnya adalah anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Waduh Pak, judulnya kok sepertinya terlalu dramatis, ada sentuhannya. Iya. Anak itu adalah, kalau saya boleh katakan ya dalam tanda petik, produk cinta kasih kedua orang tuanya. Maaf kalau saya sebut produk. Bukankah memang itu hasil perpaduan papa dan mamahnya? Dan anak yang lahir ini karena berasal dari dua benih papa dan mamahnya, maka sesungguhnya dia tetap membutuhkan pendampingan, didikan, pengajaran, kasih sayang, teguran, disiplin, pengertian dari kedua orang tuanya. Inilah yang saya sebutkan sentuhan. Jadi kalau anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang, saya katakan anak membutuhkan dua sentuhan dari papa mamahnya yang seimbang. Karena kalau tidak seimbang, mamahnya terlalu dominan, papahnya cuma sedikit, maka kekuatan pengajaran, kekuatan konsep pikir, kekuatan kebiasaan mamahnya ini yang akan dominan kepada anaknya. Pak, nggak apa-apa Pak, kan dia anak perempuan. Tidak loh saudara. Nanti kita akan belajar lagi. Idealnya seorang anak perempuan belajar dari mamahnya. Seorang anak laki-laki belajar dari papahnya. Itu yang umum begitu. Tapi izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sedikit berbeda. Anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Maksudnya, kalau dia itu anak perempuan, dia tetap membutuhkan sentuhan dari mamahnya dan sentuhan dari papahnya. Jangan berpikir sentuhan ini dalam bentuk fisik ya saudara. Bukan. Ini hanya bahasa seni saya untuk menggambarkan bahwa anak yang dibentuk itu membutuhkan sentuhan dari orang tuanya. Jadi kalau seorang anak perempuan, apakah dia hanya membutuhkan sentuhan dalam tanda petik dari mamanya saja? Tidak. Dia harus mendapatkan sentuhan juga dari figur papa. Dan itu harus seimbang. Sekali lagi itu harus seimbang. Kita bicara dulu yang tidak seimbang. Kalau seorang anak laki-laki tidak mendapatkan sentuhan yang cukup dari papahnya, yang berbicara soal kepriaan, tanggung jawab, tugas yang harus dilakukan, bisa dipercaya. Kalau anak laki-laki tidak didampingi oleh papahnya yang bicara soal leadership, bicara kepemimpinan, bicara pengaturan, maka dia akan lemah. Karena dia tidak menerima sosok yang kuat, sosok pemimpin dari papahnya. Padahal dia pria. Sehingga kalau papahnya ini cuek, gak urusan, acuh tak acuh dengan anaknya, khususnya anaknya yang laki. Anaknya yang laki tidak mendapatkan sentuhan
dari papahnya sebagai pria, nanti menjadi seorang pria dewasa. Berarti dia lebih banyak dapat sentuhan dari sang ibu. Iya, benar. Lalu apa salahnya, Pak? Maafkan saudara, tidak ada yang salah. Apalagi kalau kondisinya, contoh ya, keluarga ini, suami istri ini, ketika punya anak pada tahun kedua, ketiga, ternyata sang suami meninggal. Berarti ibunya kan menjadi single parent, membesarkan anaknya. Nah, kalau kondisi seperti itu, Pak, oh ya benar, kondisi seperti itu mau tidak mau, saya tidak bicara khusus dulu soal single parent. Nanti kita akan bicara single parent. Tapi mari kita soroti anak dulu. Anak ini berarti lebih banyak mendapatkan dalam tanda petik sentuhan dari mamahnya. Pak, bukankah baik? Baik, saudara. Tidak ada yang salah. Diperhatikan, dicukupi kebutuhannya, disayangi, diterima, dihargai sebagai anak yang begitu penting. Nggak ada masalah dengan itu. Mengapa? Karena ibu memiliki naluri untuk membesarkan anaknya, mencintai anaknya. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi izinkan saya memberikan cara pandang tambahan. Kalau anak ini perempuan, dia bagus sekali mendapatkan bekal dari mamahnya, karena papahnya tidak ada. Tapi sekali lagi, izinkan saya melihat dari sudut anak dulu, bukan sudut orang tua. Sekali lagi, single parent kita akan bahas di sesi yang lain. Lihat anak ini, yang dia ketemui seorang ibu yang kuat, seorang ibu yang mengatur, seorang ibu pekerja, seorang ibu yang bisa segala-galanya, kerja, masak, bersih-bersih rumah, mendidik dia, mendampingi dia. Ini sesuatu yang bagus sekali. Cuma kalau ditambahi lagi sentuhan seorang ayah akan baik. Wah, Pak Yos gimana sih? Kan papanya sudah meninggal. Benar, tapi ada jalan keluar. Bukankah si ibu ini mungkin punya saudara kandung, mungkin punya kerabat, di mana saudara kandung ini punya keluarga yang papahnya ini, sosok papahnya kuat. Atau punya kerabat yang sosok papahnya kuat. Maka saya sarankan, sang ibu ini tidak menutup diri terhadap pengaruh orang luar yang positif. Ajak sesekali anakmu ke keluargamu di mana ada sosok pria yang kuat, papa yang kuat. Kemudian ngobrol bersama, sharing satu sama lain, maka anakmu perempuan ini akan melihat sosok yang berbeda. Oh, di dunia ini bukan hanya mamah yang hebat. Ternyata walaupun papaku sudah meninggal, ada sosok hebat pria, seorang papa. Dan sharing itu, berbagi cerita, berbagi hidup itu akan memberikan pandangan tambahan kepada anak wanita ini. Anak putri ini. Jadi itu sentuhan yang menyeimbangkan. Saya berharap saudara mulai menangkapnya. Jadi kalau tidak mendapatkan sama sekali, Pak, dia menjadi sosok wanita yang figurnya seperti mamahnya, ya dia akan menjadi wanita yang dominan. Dia akan menjadi wanita yang kuat, yang mengatur, yang sulit tunduk, yang pengen mengatur segala sesuatunya dengan baik. Pejuang. Maaf, dia sepertinya tidak butuh pelindung. Dia yang melindungi. Jadi bayangkan, seorang anak perempuan
yang dibesarkan oleh seorang ibu yang begitu dominan, maka bisa jadi dia akan menjadi sosok yang dominan juga. Padahal kita belajar, wanita itu kecenderungannya dominan. Apalagi kalau ditambahi lagi dengan contoh bertahun-tahun, belasan tahun, seorang yang dominan. Saudara bisa bayangkan sosok dominan kalau di perusahaan is okay, wah dia hebat kerjanya. Tapi kalau dia mau berumah tangga, itu masalahnya. Dia tidak mengenal dalam hidupnya sosok pria yang memimpin. Sepanjang hidup dia dibesarkan mamahnya, tidak ada praktek di mana mamahnya itu tunduk kepada papahnya karena papahnya sudah meninggal. Padahal proses ini dibutuhkan seorang anak. Jadi bayangkan, seorang anak perempuan yang tidak mendapatkan sentuhan dua yang seimbang. Lalu bagaimana dengan cowok? Sama saja. Saudara bisa bayangkan, seorang anak laki-laki dibesarkan, contoh nih ya, saya kebalikannya aja. Contoh, dua orang menikah, kemudian sang istri ini 2-3 tahun kemudian meninggal, anaknya laki-laki, dan suaminya bertekad untuk tidak mau menikah lagi sampai anaknya besar. Artinya anak laki-lakinya ini dibesarkan oleh satu sosok ayah yang kuat, yang hebat, kerja, anak dititipin dulu ke orang tua, begitu pulang kerja, bersih-bersih rumah, masak bahkan, bersih-bersih semuanya. Mungkin tidak dititipin ke orang tuanya, titipin ke pembantu yang part time lah, sampai sore tidak nginep gitu. Kemudian sang ayah ini, waduh bekerja hebat di dalam keluarga ini. Maka anak melihat bahwa, wow, sosok papaku ini hebat. Dan dia akan belajar tegas, berani, tanggung jawab, dominan. Tidak ada masalah ketika dia kerja, menjadi pimpinan, gak ada masalah. Akan muncul sedikit masalah ketika dia menikah. Dia akan perlakukan anak-anaknya dengan otoriter, dominan. Dia tidak terlalu mendengarkan suara istrinya. Mengapa? Buat dia, laki-laki harus bisa semuanya. Dan wanita hanya pelengkap. Minta maaf kalau saya menggambarkannya terlalu ekstrim. Tapi kira-kira seperti itulah. Kalau anak tidak mendapatkan dua sentuhan yang seimbang. Kita akan belajar lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.